Shalom adik-adik, selamat pagi. Yuk sekarang kita sama-sama mau ibadah ya. Sebelum kita ibadah kita sama-sama doa dulu ya. Ikutin doa kakak ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan untuk hari ini. untuk hari ini. Sebentar kami mau beribadah. Sebentar kami mau beribadah, Kami mau siapkan hati kami. kami mau siapkan hati kami, Kami mau siapkan tubuh kami kami mau siapkan tubuh kami untuk memuji Engkau. untuk memuji Engkau. Sebentar kami mau memuji Engkau. Sebentar kami mau memuji Engkau, Kami mau beri yang terbaik kami mau beri yang terbaik, dan kami mau bersemangat. dan kami mau bersemangat. Adik-adik yang siap untuk memuji Tuhan sama-sama katakan Amin. Nah sekarang sebelum kita mau memuji Tuhan, kita mau yel-yel Kiki dan Kimong yang akan dipimpin oleh Matthew. Halo, kita Kiki Kimo yel-yel. Dari bawah yuk. 1, 2, 3. Kiki, Kimo, ceria, sehat, kuat, ha. Yeay, sekarang waktunya yel-yel Agent yang akan dipimpin oleh Sherlyn. Apa kabar Ejen? Luar biasa, dahsyat, yes. Ejen, Eno Generation hebat. Ejen siap? Siap, gerak. Yeay. Sekarang kita sama-sama mau deklarasi anak hebat. Yuk semuanya sikap yang sempurna. Kita deklarasi dulu. 1, 2, 3. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Yeay. Yuk sekarang kita sama-sama semangat puji Tuhan. Ayo Kak Deborah. Kita nyanyikan lagu yang minggu kemarin kalian naikkan ya. Jump into the light. Run away from what's not right. Jump untuk the dark. Run to Jesus and give him your heart. He is the light. He is the light. He is the light. The light. He is the light. He is the light. He is the light. The light. Jump into the light. Run away from what's not right. Jump out of the dark. Run to Jesus and give him your heart. Yuk sekali lagi yuk. Jump into the light. Run away from what's not right. Jump out of the dark. Run to Jesus and give him your heart. He is the light. He is the light. He is the light. The light. He is the light. He is the light. He is the light. The light. Jump into the light. Run away from what's not right. Jump into the dark. Run to Jesus and give him your heart. Run to Jesus and give him your heart. Run to Jesus and give him your heart. Yeay. Kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, sebelum kita dengerin firman Tuhan hari ini, kita mau naikin lagi satu pujian buat Tuhan
Yesus. Yuk adik-adik, sikap berdoa. Kita mau nyanyi sama-sama lagu Roh Kudus yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Yuk adik-adik sama-sama ikutin doa kakak. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih Kalau Engkau selalu menyertai kehidupan kami. selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Kasih setiamu. untuk kasih setiamu, Untuk pertolonganmu. untuk pertolonganmu, Untuk setiap kami. untuk setiap kami. Kalau sebentar Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau kami mau menyiapkan hati kami menyiapkan hati kami untuk diisi untuk diisi oleh firman-Mu. oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Kami Tuhan siap Kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu. untuk mendengarkan isi hati. Adik-adik yang siap sama-sama katakan amin. Halo adik-adik semua, wah Kak Yeli senang banget bisa kembali ketemu sama adik-adik semua pada siang hari ini. Ayo anak-anak hebat, pasti anak-anak hebat sekarang sudah siap buat dengarkan firman Tuhan. Coba Kak Yeli mau lihat udah pada berdiri belum? Ayo itu siapa yang masih duduk? Yuk sekarang semuanya berdiri dulu, tunjukkan sikap seorang pahlawan Tuhan. Mana sikap anak-anak hebat? Wah, luar biasa semuanya. Oke adik-adik, sebelum kita dengarkan firman Tuhan pada hari ini, yuk sebelumnya kita lakukan deklarasi terlebih dahulu. Siap ya? 1, 2, 3.
Aku siap mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Aku siap diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Yeay! Oke, adik-adik semua, hari ini kita mau belajar satu hal yang penting. Kalau minggu lalu Kak Rika sudah jelaskan bahwa di tahun baru ini kita harus terus bertumbuh adik-adik. Seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dulu waktu awalnya kan pasti masih jadi baby ya. Waktu kemarin kita Natal merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus itu tidak terus-menerus jadi bayi. Dia terus bertumbuh. Coba adik-adik gimana bertumbuhnya? Dari minggu lalu diajarinnya gimana? Dari kecil bertumbuh. Nah, sama adik-adik, kita juga harus terus bertumbuh. Sama-sama katakan bertumbuh. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar kita harus bertumbuh menjadi apa? Nah, kita harus bertumbuh menjadi anak-anak terang. Sama-sama katakan anak-anak terang. Oke adik-adik, nah sebelum lanjut kita akan main satu game dulu. Yeay! Oke adik-adik, sebelum kita lanjutin firman Tuhan hari ini, kita mau main games dulu. Nah gamesnya itu adik-adik bakal tebak, ada 5 binatang, tapi tebaknya bukan dari gambar. Kita mau tebak bayangan ya. Nanti kita lihat ada binatang apa aja. Pokoknya ada 5 binatang yang harus adik-adik tebak. Adik-adik siap buat tebak bareng kakak? Siap ya? Yuk kita tebak hewan. Oke, ini hewan yang pertama. Apa ya kira-kira ya? Jerapah? Bukan. Ini binatangnya gede, terus ada belalainya. Apa itu? Betul, gajah. Oke, keren. Next. Kedua. Kira-kira ada siapa ya yang masuk ya? Apa ya ini ya? Ini biasanya suka ada di rumah adik-adik. Suka bunyinya. Itu bunyinya apa ini? Coba kalau suka lidahnya suka keluar-keluar gitu adik-adik. Apa ya? Guguk, betul. Ini binatang guguk ya. Oke, keren. Next, Kak. Coba adik-adik ada yang bisa nggak ngikutin di tembok? Wah, ini mah gampang ya. Kakak udah denger tuh ada yang bilang burung. Betul, ini burung adik-adik. Siapa yang punya miara burung di rumahnya? Oke, next. Terenggiling. Susah sih. Oke. Apa ya ini ya? Ini binatangnya suka ada di salah satu tempat wisata di Ranca Upas adik-adik. Apa? Kambing? Bukan kambing. Betul, ini rusa. Ada rusa ya. Tuh ada tanduknya tuh yang atas tuh. Oke. Terakhir, hewan terakhir. Orai belum, orai gini orai. Seput ya. Nah bisa. Kelihatan. Sip, tag ya. Oke, ini hewan yang terakhir adik-adik. Apa ya? Aduh itu apa sih Kak? Nggak jelas gitu Kak. Apa sih Kak? Nah ini clue-nya itu dia suka ada di buku cerita anak-anak adik-adik. Judul buku ceritanya titik-titik dan kelinci atau titik-titik dan
Hewan apa lagi gitu? Ini hewannya rada lelet, adik-adik rada lama. Apa ya? Oh iya, cluenya punya rumah sendiri. Betul, ini snail ya atau siput yang dipiara sama kartun ya, salah satu film kartun. Oke, keren, keren, keren. Hebat. Nah adik-adik kita mau lanjutin ya firman Tuhan hari ini. Yuk kita siapin telinga kita lagi buat dengar firman Tuhan. Oke, tadi adik-adik gimana main gamenya? Bisa nebak nggak tadi itu bayangan apa? Wah, pinter-pinter semua ya anak-anak hebat ya. Seru ya. Nanti adik-adik bisa praktekkan juga di rumah. Coba bikin bentuk-bentuk yang lain. Kalau perlu boleh foto kirimin ke kakak-kakak. Mungkin adik-adik bisa bikin bentuk-bentuk bayangan yang lebih keren dan lebih canggih. Misalnya bikin bayangan Spider-Man. Wah, atau bayangan apa? Bayangan muka Kak Yeli mungkin. Wah, keren banget. Nah, adik-adik, jadi tadi waktu kita dalam permainan bayangan, kita lihat bahwa ada yang namanya terang dan ada yang namanya gelap atau bayangan. Ya. Nah, adik-adik, Tuhan mau kita bukan menjadi anak-anak gelap. Tapi Tuhan ingin kita menjadi anak-anak terang. Wah, Kak Yeli lagi ngomong apa sih? Aku bingung, Kak. Oke, Kak Yeli jelasin lagi ya. Kak Yeli sebelumnya bacakan dulu ayatnya. Di Efesus 5 ayat yang ke-8. Nah, di situ dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, adik-adik, jadi kalau anak-anak gelap dan anak-anak terang bedanya apa? Seperti ini. Kalau anak-anak gelap mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Contohnya, ayo adik-adik kira-kira apa nih perbuatan anak-anak gelap? Ya betul, membantah orang tua, menjahili teman, menjahili adik kakak, mencontek, malas bikin PR, malas berdoa. Nah seperti itu ya adik-adik kurang lebih. Itu adalah perbuatan anak-anak gelap. Tuhan mau kita menjadi anak-anak terang. Jadi anak hebat adalah anak terang. Jadi Kak maksudnya gimana nih kalau saya jadi anak terang? Kalau anak terang itu adalah anak yang taat sama orang tua, senang berdoa. Sekarang waktu ibadah duduk fokus mendengarkan, gak keliling-keliling, heboh bikin ribut sendiri adik-adik ya. Sayang adik kakak, sayang papa mama, setia bersaat teduh. Adik-adik masih setia saat teduh gak? Nah ayo adik-adik itulah anak-anak terang. Ya, terang itu semua suka adik-adik. Tidak ada orang yang tidak suka sama terang. Semua orang suka sama terang. Kalau adik-adik ingin disukai oleh banyak orang, jadilah anak-anak terang. Ya adik-adik ya. Nah mungkin adik-adik bilang, tapi aku ini kecil Kak. Aku bisa gitu jadi terang. Nah kakak mau kasih tunjuk sesuatu berikut ini ya. Wah adik-adik gelap ya. Tenang-tenang adik-adik, Kak Yeli masih ada di sini. Tadi Kak Yeli bagikan bahwa walaupun adik-adik merasa kecil, tapi adik-adik bisa tetap berpengaruh loh. Nih, tenang adik-adik. Kak Yeli mau kasih sesuatu ya, adik-adik bisa lihat Kak Yeli. Ini kan gelap ya sekarang, adik-adik nggak bisa lihat apapun, tapi Kak Yeli akan nyalakan lilin ini. Nah, lilin ini kecil ya adik-adik ya. Tapi adik-adik sekarang bisa sedikit melihat Kak Yeli kan. Itu yang tadi Kak Yeli bilang. Walaupun kita itu dalam kegelapan ya, tapi walaupun adik-adik ini mungkin merasa kecil, terang yang adik-adik punya itu sedikit, tapi lihat adik-adik bahwa terang itu selalu bisa mengalahkan gelap. Gelap itu selalu akan pergi waktu ada terang, walaupun terangnya cuma sekecil ini. Jadi adik-adik ayo kita semua harus menjadi anak-anak terang. Nah adik-adik jadi ingat ya simulasi yang tadi ya, walaupun adik-adik itu cuman seperti nyala lilin ini, walaupun kecil tetapi adik-adik tetap adalah anak-anak terang. Dan adik-adik bisa memberikan pengaruh di rumah, di sekolah, dan dimanapun adik-adik berada. Nah sekarang pasti dong adik-adik semua anak-anak hebat pengen atau mau menjadi anak-anak terang. Siapa yang mau jadi anak-anak terang katakan, aku anak terang. Sekali lagi, aku anak terang.
Nah, gimana caranya? Kakak akan bacakan lagi satu ayat ya. Yohanes 8 ayat 12. Ini Tuhan Yesus yang bilang. Tuhan Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Ya, jadi yang merupakan terang dunia itu Tuhan Yesus. Dan dia berkata, "Barang siapa mengikut aku," artinya barang siapa mengikut Tuhan, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Ya, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi adik-adik dari ayat yang tadi kita baca, bagaimana caranya supaya adik-adik semua menjadi anak-anak terang? Gampang banget. Caranya ingat, pertama, Yesus adalah terang dunia. Dua, barang siapa mengikut Tuhan, artinya kita mau mengikut Tuhan, kita nggak berjalan lagi dalam kegelapan. Ya, jadi adik-adik semua hari ini ayo ambil keputusan untuk mau mengikut Tuhan. Nah, kakak akan pakai lagi perumpamaan lilin ini ya. Nah, anggaplah lilin ini itu adalah adik-adik semua. Nah, kalau adik-adik mau untuk menjadi anak-anak terang, adik-adik harus mau supaya dinyalakan oleh Tuhan. Lilin ini bisa nggak nyalain dirinya sendiri? Pernah adik-adik lihat di rumah tiba-tiba lilinnya pada nyala sendiri. Wah, adik-adik bisa lari semua kalau kayak begitu kan. Lilin ini baru bisa menyala kalau ada yang menyalakannya. Dan dia mau dinyalakan. Kan bisa aja nih waktu kakak mau nyalain, aku nggak mau dinyalain. Aku mau begini aja, aku mau mati. Nah adik-adik, tapi kalau adik-adik mau hari ini barang siapa mengikut Tuhan, artinya adik-adik bilang, "Tuhan Yesus, aku mau dinyalakan oleh Tuhan Yesus." Nah, sekarang Tuhan Yesus menyalakan adik-adik. Nah, adik-adik harus percaya ini juga yang terjadi dalam diri adik-adik semua. Nanti Kak Yeli akan ajak adik-adik berdoa. Yang tadinya adik-adik tidak punya terang, tapi waktu kita mau dinyalakan oleh Tuhan, adik-adik seperti lilin ini yang tadinya mati ya. Kakak tiup dulu ya. Mati, kemudian adik-adik terima dinyalakan, karena adik-adik gak bisa menyalakan diri sendiri. Dinyalakan oleh Tuhan Yesus, nah adik-adik jadi punya terang. Adik-adik jadi anak-anak terang. Nah minggu-minggu yang akan datang kita akan belajar lebih lagi tentang bagaimana mengikut Yesus. Tapi minggu ini kita belajar sampai sini dulu. Yaitu adik-adik mau ambil keputusan untuk dinyalakan oleh Tuhan, untuk menerima terang daripada Tuhan. Amin adik-adik. Oke, sekarang kita sama-sama berdoa ya adik-adik ya. Yuk semuanya sama-sama lipat tangannya. Kita fokus untuk berdoa. Adik-adik semua yang mau menjadi anak-anak terang, yuk sekarang ulangi doa kakak. Sama-sama katakan, "Tuhan Yesus, siang hari ini aku mau menjadi anak-anak terang. Tolong aku Tuhan Yesus, beri aku terang-Mu seperti lilin tadi. Aku percaya saat ini juga terang Tuhan ada di hidupku dan aku bukan lagi anak-anak kegelapan. Terima kasih Tuhan Yesus, aku sekarang sudah menjadi anak-anak terang." Nah adik-adik semua, sekarang kakak akan berkati kalian semua. Ayo angkat tangan dari adik-adik semua, terima saat ini. Adik-adik saat ini ingatlah bahwa engkau adalah anak-anak hebat. Engkau adalah anak-anak terang. Saat ini terimalah terang Tuhan sudah memenuhi hidupmu, dan saat ini diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah sekolahmu, diberkatilah kerajinanmu, diberkatilah segala hal yang kau lakukan, dan terimalah cinta kasih daripada Tuhan Yesus dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai adik-adik semua mulai sejak saat ini sampai selama-lamanya. Adik-adik semua yang sudah menerima dan percaya, sama-sama teriak yang paling keras, amin. Tetap semangat adik-adik semua, Tuhan Yesus memberkati.
Nah, sekarang waktunya kita pedang roh. Sebelum kita pedang roh hari ini, kita mau lihat presentasi pedang roh minggu lalu oleh teman-teman kalian. Lukas 2 ayat 52. Ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar. Dan bertambah hikmatnya. Dan besarnya. Dan makin dikasihi oleh Allah. Dan manusia. Nah, sekarang kita dengarkan pedang roh hari ini ya. Kakak akan menyebutkan dan teman-teman kalian dan Kak Fani akan mengikuti dulu. Ayatnya diambil dari Efesus 5 ayat 8. Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Bisa ya, gampang ya. Sekarang kita ulangin bareng-bareng ya. Kakak Fani, Herlin, dan Matthew. 1, 2, 3. Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Yeay. Ingat ya adik-adik ya, kalau kalian itu bukan anak-anak kegelapan. Kalian sudah menerima terang yang dari Tuhan. Jadi hiduplah sebagai anak-anak terang. Jangan lupa direkam dan kirim ke grup orang tua ya. Semangat! Nah adik-adik, kita waktunya membuat kreativitas. Kita mau membuat apa? Kita mau membuat lingkaran matahari. Kita mau menjadi matahari. Karena tadi kalian belajar tentang terang kan? Nah gimana sih cara membuatnya? Yuk kita buat dulu. Nah adik-adik, sekarang piringnya mau kita gunting. Kita lubangi dulu. Kalau piringnya belum ada polanya nih, kalau piring kakak ada polanya nih, ada lingkarannya. Tapi kalau yang belum ada, kalian bisa gambar dulu pakai jangka atau pakai apapun yang berbentuk bulat, diplak lagi ya. Sekarang kita mulai mengguntingnya. Ini kalian bisa lubangi dulu tengahnya pakai cutter. Hati-hati, bisa minta tolong ke orang tuanya ya untuk menggunting ini. Nah setelah sudah berlubang seperti ini pinggir-pinggirnya, nah kalau kakak punya nih piringnya ada garis-garisnya, jadi bisa dipetik, tinggal dipotong segitiga. Tapi kalau kalian punya nggak ada piringnya, nggak ada polanya, kalian bisa gambar dulu ya segitiga kayak ini contoh. Kayak gini ya. Segitiga begini, pokoknya nanti membentuk matahari kayak yang tadi di depan. Sekarang kita potong dulu. Nah nih udah jadi, udah dipotong semua ya, udah seperti matahari. Habis itu adik-adik warnai dengan warna kuning. Boleh warnain pakai cat air atau krayon atau pensil warna yang adik-adik punya aja ya. Nah nih udah jadi nih, udah kakak warnain, udah kakak tulis ayat hafalan, dan udah kakak tulis nama kalian juga nih, ada nama Nathan contohnya. Nah jangan lupa abis ini kalian foto pakai
pakai link kanan ini dan dikirimkan ke grup orang tua ya adik-adik ya. Ingat kalian adalah anak-anak terang. Sekarang kita mau lihat kreativitas yang udah kalian buat minggu lalu.